Pagi-pagi sholat subuh berangkat kerja lagi. Istrinya jam 8 aja untuk tetangga. Enak ini. Antar ke mana ini? Antar aja ke pasar baru. Enak. Kalau pulang ini enak aja. Suami berkali-kali mewah saya ini jahat wanita dia. Ternyata saya cari itu betul kata banyak asatid bahwa alternatif tahta dan rumahan itu bukan hadis, itu bukan hadis. Surga di bawah telapak kaki itu bukan hadis. Jadi, masya Allah. Kalau begitu, mari kita luruskan kembali bukti bahwa kita sekarang ini belok-belok ungkapan orang. Buktinya sekarang kita takut oleh COVID-19. Jadi akan berkata kalau sudah disuap, kalau sudah disuap menunggu hasil negatif atau positif nanti keung itu teh. Padahal mapan hari COVID-19 teh mematikan tidak? Tidak. Ayah saya ember COVID, saya masuk ke ember itu cek Allah tetepa moal, betul? Catat ya buat kita sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik, dan sekarang banyak orang yang musyrik mempertuhankan COVID-19. Nah itu. Harus menjaga kesehatan, harus. Supaya apa? Supaya ibadah tenang, kan gitu. Jadi tetap protokol kesehatan kita jaga untuk apa? Supaya ibadah tenang. Nah, kemudian apakah COVID mematikan? Tidak. Jangankan COVID, Israel saja tidak berani membunuh kita, betul? Muncan waktuna. Iya, COVID-nya nyawanan. Bener tuh. Balaga si COVID tuh. Israel saja tewanian. Sok ayat tuh ngebunuh diri. Tidak ada. Kang mangga ngagantung Kang muncek Israel can mau teh kan nyeri urang teh gitu. Ditemaku pelor sabaratus ge moal maot muncan waktu nama, betul? Tuh. Bukan die hard ya, susah mati bukan can waktuna. Nah, jadi kita nganggap COVID mematikan, ujungnya se-Indonesia semua musyrik. Akibatnya apa? Si COVID wajar kalau anteng di Indonesia, dibantuan ku jin disebar-sebar ke nana. Mungkin nggak jin memegang virus COVID? Jin itu pernah memindahkan singgasana Ratu Bilqis kan ke kerajaan siapa?
Sulaiman itu bangkunya bangku. Sekarang mungkin nggak si jin memegang virus COVID? Dipindahkan ke Cirina, dipindahkan ke Ciyanti, dipindahkan Kakang Dadang, Kakang Asep, mungkin tidak? Mungkin mau pakai masker sakumaha menggiliran tepa mat tepa komo aya jin iseng model gitu. Nah, jadi tetap berlindunglah kepada Allah dengan mengikuti prosedur yang sudah disepakati oleh manusia ya. Cuci tangan penting itu, pakai masker penting itu, minum vitamin C, D, C, D, E ya, itu penting itu. Moyan itu penting. Dulu mah moyan teh kegiatan pensiunan, sekarang mah semua kita mararoyan. Kan bagaimana aki-aki unggul sok mararoyan teh. Ayo nama sadaya mararoyan. Nah, jadi hadirin, ibu tiasa majeng sakedik. Supados di luar tong naik karena pagar. Nah, jadi kembali lagi hadirin, waspadai, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa hidup kita ini ibadah gitu. Hidup kita hanya untuk ibadah. Perlu mencari uang, kalau buat saya sih, saya sudah tidak menyatakan perlu, perlu. Terus kanggo naon artos? So kurang pameget kanggo naon artos? Jajan taranya. Jang naon atuh? Rata-rata suami mencari uang meh tong dicarekan ku pamajikan anak, betul? Eta di Cikamuning aya preman tato unggul. Wah, hahaukna eta ka supir truk nu ngalawa. Wah. Di Cijerah aya preman tukang pembunuh bayaran, tato unggul. Terus di Dago, ieu rencangan tos ararinsap ayeuna. Sudah soleh mereka, sudah mau beribadah dengan serius belajar tentang Islam. Sudah hijrahlah cek bahasa di ditu nama. Eta tato unggul. Kusaha sieuna lain ku Allah. Ku pamajikan. Halas tato rapang sieun ku pamajikan Allah meuni teu nyeni pisan. Padahal yang seperti itu tuh termasuk hubud dunia wa karahiyatil maut. Tidak boleh, Pak. Takut oleh istri itu haram, Pak. Kita yang memimpin, Pak. Setuju, Bu? Ada doraka. Gini, boleh nggak presiden takut oleh rakyat? Tidak boleh. Harus mendengar aspirasi rakyat. Tapi tong sieun. Boleh suami takut oleh makmum, imam takut oleh makmum. Kudu ku Allah sieun mah. Ya mah sieun ku pamajikan. Salah, beresan ah. Beresan. Kenapa banyak suami tidak mau nikah lagi? Lain ke iman, sieun ku pamajikan. Edun tuh sih. Da, apa yang harus ditakuti dari istri? Ancaman cerai. Apa rek milih itu, rek milih ieu. Kumaha urang memimpin, cicing. Cempek. Si papa men egois, kudu egois pemimpin, mamanya pemimpin tuh egois. Bener tuh? Ayo pemimpin tidak egois, hebat tidak? Henteu. Liur pemimpin tuh egois mah tidak akan pernah ada keputusan yang tegas. Wah, si ustaz dia mau orang nikah deh, bukan. Hanya untuk memposisikan diri saja dengan benar. Laki-laki teh pemimpin. Kenapa Indonesia sekarang rusak? Tetep puguh pemimpinna, kan gitu. Maksudnya di rumah tangga kita tidak pernah rubuh pemimpinnya. Kita yang memimpin. Kalau laki-laki sudah memimpin, insya Allah rumah kita akan beres. Tapi kalau istri yang memimpin, insya Allah model ngobrol lah. Nah nanti ya nih orang anak yang muda-muda. Kalau ngobrol jangan kita yang bicara. Karena kalau laki-laki yang bicara, istri salah paham. Pasti. Mun orang mengobrolnya ke bojo pasti salah paham. Jadi orang mah mending ngadangukeun we masalah paham. Geus lalaki mah ngadangu lah. Insyaallah aman ngada. Jadi kumaha mah oh kitu siap. Paling kitu lalaki mah. Mun istri mah teu kitu. Aya bapak-bapak ngadongengkeun tentang temannya ternak bebek. Eta si Kang Ahmad ternak entogna maju pisan. Mangkaning entog teh bring ka ditu bring ka dieu mending ngadedod. Atuh istrina tersinggung. Nya ngaledeh ka urang teh majarkeun. Ari mama bapak teh keur ngadongeng eta ternak entong nyetong nyebut ternak entong terus jeung leumpangna ngadedor mun disiga pan jadi urang kasinggung har jadi salah paham
Selalu ada salah paham. Ya, tong seur ngobrol lah pameget mah. Terus calik-calik maot we. Nyada lieur atuh. Itu. Baik, kembali lagi kita harus ibadah. Sok kembali lagi pada mungkin tidak ibadah salat kita akan rapi mun teu puguh imamna. Terus imamna teh makmum. Imam aya, tapi makmum nu Allahu Akbar, imam can ruku, jadi ruku semua makmum nganuturkeun ka makmum pantes teu? Cek makmum sami Allahu liman hamidah cara lengkap, imamna acan. Boleh tidak? Tidak. Tah, kondisi rumah kita sekarang seperti itu. Bapak ngambil keputusan, ibu yang memutuskan. Riut pan. Cik tararaat atau bulah mereka surga. Siap bu? Mama, liburan kita ke Jogja. Siap, beberes koper. Nah, mama betnyana koper. Napan ke Jogja? Jogja Kapatihan. Oh siap. Beres. Teu kudu jadi riut kan? Oh Kapatihan pak, siap. Teu kudu jadi amuk. Alah. Sudahlah, mending nurut saja. Siap ya bu ya? Ulang dari sini, taat 100% kepada suami karena Allah. Siap? Asli ya? Asli, sudah tidak perlu usul saran. Kalau mau usul, tanya dulu bapak. Bapak boleh mama usul? Tah gitu. Ulah ya mah. Jalan macet pak. Kalau ibu yang nyetir, bu, mengkol nak kadinya kaditu. Nggus kadieu. Bu, mun ibu nyetir bisa ngelawan teh. Bu, kadinya mah jalanna awon jeung macet. Ngaliwatan pasar mending ka dieu jalanna. Mau nguriling jauh geus ka dieu we. Kitu istri. Tapi pamipa megat nu nyetirna. Papa, ka dieu jalan apa? Entah ka dieu. Pah, ka dieu. Terus ternyata betul macet, si istri yang betul. Nya cek mama oge, papa mah teu nurut sih ka mama. Aya teu laki-laki ketika istrinya nyasab teu nurut kepada suaminya, ku suami dijejeleh kitu aya teu. Cek bapak oge iroh. Nggak ada. Jadi memang wajar kalau laki-laki akhirnya jadi ahli surga. Ya ada orang mah korban atuh. Korbannya apa sih? Korban kehidupan. Baik. Jadi tugas kita apa? Ibadah. Sudah, ibadah saja. Ibadahnya tentu atas keinginan Allah yang menciptakan kita. Supaya kita tahu bagaimana yang Allah inginkan, tanya kepada Rasulullah, kan gitu. Dan Rasulullah menyampaikan Quran. Ta kieu salat lohor 4 rakaat. Ta ieu salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, ulah diganti. Lohor jadi 2, subuh jadi 4. Ulah. Tetep we kieu aturanana. Ta kieu tidur kembali ke sini. Ta kieu tumit kaki pada saat sujud adl ya, tumit dengan tumit itu ada kieu carana diatur oleh Rasulullah kata siapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dicontohkan oleh Rasul sepenuhnya atas tuntunan wahyu. Cara sholat Rasul itu atas tuntunan wahyu, bukan seenaknya Rasul. Kan sekarang mah ada yang seenaknya. Dur sholawatnya berbagai versi. Malah banyak lagu-lagu kan yang pindah ke masjid. Ya. Ada lagu pop Arab nu ayeuna teh. Lagu pop jadi lagu pengantar sholat maghrib di masjid. Ya Allah. Ganti atuh ku Jamal Mirdad cek urang mah nya meh pantes. Meh kaharti. Ini pindah ke masjid. Majarkeun teh memuji Rasul. Gini. Ibu ingin tidak dipuji ku barudak, mamah geulis bari dinyanyikeun. Suka sih ya, oke. Tapi barudak teh nyebut mamah geulis, tapi ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat mamah teu dituturkeun, teu ditaati. Kira-kira amak tuh. Oh, yo nyebut mamah geulis, tapi cek mamah kudu mandi sore tara. Mamah geulis, tapi cek mamah kudu cuci tangan tara. Kira-kira amak tuh. Nah, Rasulullah sekarang sedang diperlakukan seperti itu. Rasul hebat, bari jeung teu narurut ka Rasul. Sebetulnya upaya apa sih ini? Kalau kita lihat globalnya, munculnya bid'ah itu adalah upaya untuk menghilangkan al-Islam. Kalau lihat luasnya, kalau semua kita nanti suka kepada bid'ah, insya Allah suatu saat nanti yang sunnahnya akan hilang.
Kalau sunnahnya akan hilang, nanti akan sulit untuk menemukan sunnahnya. Kalau sudah sulit menemukan sunnahnya, Islamnya akan hilang. Pertanyaannya, Allah menjaga umat Islam tidak sampai hari kehancuran nanti? Dijaga tidak? Ayat dalilnya? Tidak ayat. Allah menjaga al-Islam tidak sampai akhir zaman nanti? Tidak ada dalilnya. Al-Islam akan hilang seiring dengan hilangnya umat Islam. Ada Rasulullah mengatakan umat Islam akan hilang. Ya, umat Islam akan dicabik-cabik seperti binatang buas, berebut makanan. Siapa umat Islam yang dicabik itu, yang hubud dunia wa karahiyatil maut tadi, yang al-wahan tadi? Umat Islam akan hilang. Kalau umat Islam hilang, Islamnya pasti hilang. Yang dijamin innalahu lahafidhun itu apa? Quran. Quran dijaga teh. Nanti teh umat Islam tidak ada, agama Islam tidak ada, tinggal Quran di perpustakaan. Nah, engkete aya orang-orang kafir yang jalan-jalan Kang ke mana? Ke Masjidil Haram, tawaf sa'i. Seperti tawaf, mereka piknik. Gaibnya akan cerita, dulu ada orang gila di sini, kukurilingan 7 kuriling. Nah, ini disebut tawaf. Terus jalan-jalan Safa Marwah 7 kali, itu disebut sa'i. Namanya umat Islam. Disebut cendongeng nanti gitu engkete. Mereka orang-orang gila. Mereka dulu pernah ada, sekarang sudah habis, punah. Tidak mustahil itu. Dijamin bahwa Masjidil Haram dijaga oleh umat Islam? Tidak. Dulu juga pernah dijaga oleh orang kafir kan itu? Tidak dijamin. Nah, umat Islam ini punya kitab suci. Kitab sucinya memang hebat. Namanya Quran. Mari kita lihat Quran. Kita jalan ke museum itu. Gabring ke museum ningali Quran. Taeta. Bakal gitu. Kalau kita tidak menjaga al-Islam hadir di jiwa kita. Buat kita yang hadir pengajian saat ini amanlah insya Allah. Karena kita termasuk orang yang berjihad untuk menjaga al-Islam dengan hadirnya di sini. Tapi gini Ustazna tengenahan, tengenahan lah, penting hadir. Ini menjaga Islam. Ustazna pitunduhun ngomong nate ke arti, terus orang teh tunduh deh. Tengenahan. Yang penting kita hadir menjaga al-Islam. Itu hadirnya. Da ilmu juga belum tentu ustadznya yang luar biasa. Sebut saja guru besar kita semua, Ustadz Aceng Zakaria di sini menjelaskan sesuatu. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak akan ada manfaatnya, ya kan? Tapi meskipun cilepeng ustadznya yang ada di sini, tapi kalau Allah membukakan itu sebagai hidayah akan datang. Nah, jadi kita sedang dalam rangka menjaga al-Islam supaya seperti itu. Teruskan ibadah. Nah, nanti kalau punya anak, punya cucu, saya sarankan kemana nyakolakeun barudak teh. Sudah di sekolah kita saja ya. Sakolakeun ke pesantren. Setelah lulus mualimin, terserahlah ka ditu nama kumadinya. Yang jelas kenalkan ibadah kepada anak-anak, karena anak kita tugasnya ibadah. Gitu. Selebihnya dagang, insya Allah dagangnya santri jauh lebih baik daripada dagangnya yang bukan santri. Insya Allah. Ya. Rugi nage moal kekeleueuhan santri, di mana untung tidak euforia, rugi tidak putus asa santri, insya Allah. Dan sudah mulai saatnya ini saya titip buat ibu bapak hadirin yang memiliki toko Alfamart, Indomart, kan ada ya di kita juga yang punya itu. Ya mohon sabarlah, karena itu akan kami tinggalkan. Ya paling tutupnya. Sekarang sudah mulai kita belanja dari tetangga, dari saudara. Ada saudara kita no dagang asakan, kita yang beli kan itu. Nggak usah jauh-jauh. Jeung tong hoyong nanaon zaman ayeuna mah tong hoyong. Saya yakin ketika Muhammadiyah menarik uangnya dari bank, ketika umat Islam tidak ada yang belanja ke Alfamart, Indomart dan supermarket, saya yakin mereka semua ngerti bahwa umat Islam itu besar. Besar umat Islam itu, jangan salah. Bahkan keuangan negara ini diatur oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah narik uangnya atas negara ngelepek. Ya, hampir 600 triliun. Luar biasa. Nah, jadi kembali lagi, mari kita teruskan ibadah. Ajarkan anak-anak kita ibadah. Dan jangan anak disuruh menghormati ibunya kecuali untuk ibadah. Teteh, muliakan mamah teh. Kenapa sih mamah nok itu? Taat ke Allah, muliakan ibu. Kan itu.
Jadi memuliakan orang tua karena taat kepada Allah, bukan karena orang tuanya. Setuju? Tuh. Bapaknya ke ibu karena Allah, ibunya ke bapak karena Allah. Lakukan itu semua sekarang saatnya. Karena pandemi ini adalah teguran dari Allah. Gil. Cek beja virus corona di Cina, betul? Cek beja. Dan Cina punya maksud untuk menghancurkan dunia, betul? Itu cek beja, wallahu alam. Tapi memang datangnya dari sebuah pabrik farmasi di sana kan itu. Nggak tahu apa niatnya. Kalau memang mereka berencana buruk, mereka saat ini sedang menari bergembira. Sukses. Kita membasmi manusia, kan itu. Mereka sukses. Mematikan seluruh penduduk bumi. Kecuali mereka. Karena komunis dan Yahudi itu sama. Cina dengan Yahudi itu sama, sama-sama materialisme. Ya, dari sananya sama. Karena komunisme juga datangnya dari Yahudi. Jadi takeneh sebetulnya. Saya kan pernah berpikir kenapa ya di PBB, Dewan Keamanan PBB Cina masuk, padahal kan Cina komunis, bukan negara demokrasi. Nah, lebet ternyata memang takeneh gitu kan. Mereka gembira, merasa bahwa virusnya sudah nyebar. Sukses. Padahal Masya Allah, Allah itu sudah merencanakan kematian hamba-hambanya di tahun 2020 karena virus COVID-19. Sebelum virusnya dibuat. Sepakat? Ayat nu maut harusnya meninggal karena COVID, tapi tidak ada COVID-nya ayat. Itu mungkin, kan? Ini sudah dalam rencana Allah. Mereka teriak bergembira dengan rencana mereka, padahal Allah yang sudah duluan merencanakan ini. Jadi siapa yang meninggal karena COVID itu sudah dalam rencana Allah, ya kan? Atos. Kenapa kita harus takut? Ini tamparan besar buat kita. Hei, kembali bertauhid. Dan sekarang banyak atau rumah tangga yang tidak pakai tauhid jalan nate, padahal kan harus pakai tauhid. Ibu, hei, bertauhid tidak sih? Halo? Percaya Allah hanya satu? Yakin Allah Maha Kuasa? Yakin cinta Allah sangat indah? Yakin surga Allah yang terindah? Ibu mau ke surga? Mau. Suaminya dibagi-bagi mau? Engkau yang ke surga tapi embung. Mungkin tuh sih ibu ke surga kalau seandainya suami aja dikakasak, dikekewek? Nggak mungkin. Hese, Bu. Bukan saya nyuruh bapak-bapak nikah lagi, tapi tolong jangan ada satu ayat pun yang kita tolak itu. Sebab menolak satu ayat itu musyrik. Wanian ngalawan ke Allah, kan itu. Sudah. Nah, nanti kalau ada bapak yang menikah lagi, nanti dukung oleh ibu-ibu semua supaya jadi contoh buat semua. Sepakat, Bu? Asli ya. Asa teu ngaji. Asa teu ngaji. Itu. Udah, itu ya, itu saya kemana-mana menyampaikan tentang poligami ini bukan nyuruh nikah lagi, bukan, karena saya juga tidak. Saya kan ditanya sama teman-teman, kunaon Ustaz kok kodi ngomong nyandung bari Ustaz henteu. Ya, saya bukan teu payu jeung lain embung. Meureun urusan teu payu teu apal. Bukan teu payu jeung embung, bukan. Nah, tuh cenah. Tapi saya takut tidak mampu membagi waktu. Alah, si Umi mah pasti ikhlas, lain Umi. Satu, saya takut tidak mampu membagi waktu cinta saya dengan Allah. Asik. Eta juara. Sok ayeuna keadaan subuh orang can anggeus jeung si lucu, kira-kira nyumpuran masjid atau meresan. Eta we ukuranana can anggeus ngobrol maksudnya. Itu. Jadi sering kita berpikir enteng-enteng saja, padahal saya berpikir ya Allah, enggak pernah eta pun bojonya nak tah Pak nikah geulis teuing atuh. Pokoknya ukuran ideal Kang, tingginya, lebarnya, panjang kali lebar sama dengan indah itu luar biasa. Terus herang nate glowing nate glowing pan aya glowing nate hinyai ayanya glowing nate hinyai ya mah indah we lah, indah pokoknya nikmat untuk ditutup gitu tah.
Saya bilang sama istri saya, Pak Umi, umur saking mah bapak geus teu kudu kikituan, geus rek nyumpunan maot atuh. Naon mikiran karar itu, yang ada aja saya jual, saya bagiin ke anak-anak, ya kan? Yang ada, bahkan sekarang saya sudah tidak punya rumah-rumah acan, karena apa? Sudah saya kasihin ke anak istri, minantu, incu, kebagian semua. Geus urang mah balik mau ninggalkeun waris beres, naik maot teh ngagelenceng ikan ya, siap kan? So, Dudi, pertanyaan siap, harta bea kusaha pamajikan, oh geus surga, langsung surga ya. Ke surga tanpa hisab nikmat tuh di jalan ketemu istri. Umi can ke surga acan keurnaon? Ieu laporan pertanggungjawaban. Saya teh langsung ngageuleung bari hakan. Ya, beres tah eta. Mau diliar-liar. Umur saya sudah umur meninggal ini. Teman-teman sudah pada pulang sekarang, ada yang karena Covid, ada serangan jantung, aya nu keur sasapedahan we, maot geura katabrak truk. Itu luar biasa. Sudah umurnya tos tu waktosna, sudah mari kita ibadah itu. Mulai sekarang menatap suami saat nyenyak tidur ya. Si akang teh keur tibra pan ibu osok gugah tengah wengi ditutupkan si akang. Pernah nyebut alhamdulillah itu teh. Alhamdulillah. Pernah gitu? Atau ya kacau ningali carogen. Ya main buka salaki geus goreng patut asam urat deh. Aduh, sora goreng. Jangan Bu, jangan. Turutan bapak-bapak yang ahli surga ini. Bapak ketika bangun tengah malam menatap istrinya tidak banyak komentar. Tingali istrina terus ngaleos. Pendek kalimatna teh. Hirup keneh. Pondok bahasana teh panjang-panjang tapi pondok nyogok teh tah. Pan istri mah ayo we merekpak ngkur goreng teh mere nafkah sautik anu maneh untung menang urang. Wah panjang ngecebrek. Mulai nanti ibadah tatap suami dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah. Sip. Nah, eta cukup atau gitu. Itu rasa syukur kepada Allah. Seperti apapun suami kita. Dan kepada laki-laki, saya ingat nasihat pun Bapak. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang membuat seorang wanita menjadi lebih cantik setelah menjadi istrinya. Oce, meni geulis tos nikah teh ayeuna. Alhamdulillah teh abdi teh diogo. Tuh pan indahnya. Tapi kalau laki-laki membuat seorang wanita lebih hancur setelah menjadi istrinya, itu bukan laki-laki. Oce, ini acak-acakan gitu. Ini pabelit gitu aja kumaha teh. Kumaha sejarahna pabelit gitu. Kacau yang disiksa ku si akapan gitu bahasa itu. Ya, jadilah laki-laki yang membuat istri semakin cantik. Kita manjakan dia. Kalau perlu semua kita berikan kepada istri. Tahakan ya, etok gitu kata mangga wilujeng mudah-mudahan manfaat. Orang mengelayang dewe gitu. Ya kan? Udah buat apa tuh laki-laki sok? Laki-laki belanja naon? Mari kita berangkat ke mall. Di mall counter alat-alat laki-laki banyak tidak? Di pintu gerbang masuk sampai ke belakang perempuan urusannya semua kan itu. Laki-laki di juru we kunci-kunci obeng tang. Saya tik lah laki lah. Semuanya urusan perempuan kan? Urusan. Saking semuanya urusan perempuan merasa mall itu milik perempuan. Sampai pakaian dalam perempuan sok celana dalam pun dinawadahan di karanjangannya di amreng-amreng betul? Nu pameget nante aya teu ical lancingan lebet pameget nu di amreng-amreng rikip atau disimpan disumputkeun betul cik milarian merek hing oh itu Pak palid itu di juru cik milarian merek krokodil oh palid itu Pak di juru nu ibu-ibu waduh sakaranjang dia eta teu ngahargaan pisannya toko teh. Baik, ibadah. Untuk apa ibadah? Jangan sebut kita sudah ibadah kalau tidak liutami makarimal akhlak. Tidak membangun kesempurnaan akhlak. Harus jadi akhlak mulia. Kenapa harus jadi akhlak mulia? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil saja. Hidup ini untuk memenuhi keharusan,
bukan memenuhi keinginan. Lah hayang es krim keur flu ulah harus hangat kudu nu sehat kan gitu. Hayang ganti salaki ceuk Allah ulah coba-coba bisi pegat barokah hidup untuk ketentraman mah ulah di dieu karena dunia bukan tempatnya tentram. Khalaqal insana fi kabad. Allah ciptakeun manusia untuk berjuang. Ustad, tapi istri saya Ustad bangkawarahkeun teu naon. Hirup keneh hirup. Nyaah keneh urang aya saeutik manfaatkeun nu saeutik daripada riweuh deui ge. Henteu Ustad hayang ganti we cerai. Ganti ternyata gantina leuwih riweuh. Buat bapak-bapak berusia di atas 45 tahun jangan coba-coba ganti istri, lieur. Karena kita sudah tidak punya kemampuan untuk adaptasi. Sudah permanen, pribadi kita nih di atas usia 45 sudah permanen. Matak pameget mau pamidikantunkeun ku bojona ngantunkeun di atas usia 45. Terus nikah lagi teteh susah cari yang cocok. Dan laki-laki mah cocok nanti jeung istrina nu bersama-sama yang sudah bersama-sama dari sejak Cilepeung bersama. Nyarita apa-apa orang kantor Cilepeung. Kan gitu. Cilepeung bersama, asapang dewasana we sesudah akad nikah teh urang teh. Nah, Cilepeung bersama, sama-sama tumbuh, membesar, nah, itu. Sampai sekarang di usia kita, di paling tidak usia saya lah, karena di Persatuan Islam tidak ada yang ulang tahun, saya juga lupa umur teh, kira-kira 42 lah. Dah hilap atau hilap. Tidak ada yang mengingatkan, ya, tidak ada yang mengingatkan sabaraha umur. Nah, di usia ini saya sudah mulai merasa. Ketika istri saya tidur ternyenyak, nikmat pisan si princess teh. Saya menatapnya dia sleeping beauty. Ya Allah nuhun dipasihan eta. Sampai bergumam dalam hati seandainya harus meninggal ya Allah saya lebih memilih duluan. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Kalau dia harus duluan, kalau bisa saya tidak terlalu lama menunggu berikutnya. Itu untuk urusan ketergantungan. Suami itu semua tergantung pada istrinya. Tek-tek celi pak, seegois apapun laki-laki pasti butuh. Meskipun istrinya teu pararugu rupa butuh pak. Geus tupugu ngalik nama macik malika dia atau sayang. Oh udah ini teh. Ya, tetap butuh pak, tetap itu ya. Jadi hidup ini melakukan keharusan, bukan menjalankan keinginan. Karena terlalu lama kita mengikuti keinginan, meninggalkan keharusan, ujungnya banyak orang-orang kita yang saat ini mudah dibeli oleh uang dan ujungnya mendukung para penjajah. Ya kan? Siapa yang mendukung para penjajah? Nu beteungna telih kuresin non? Telih koresun. Eta lah, bah. Hah? Pejit koresun. Nu bawaana teh lapar we hayo. Kan gitu. Atau itu untuk urusan makanan, tapi kalau urusan wanita bokasa. Bokasa bogoh kasa saha. Teu kaup aya nu mencrang hayang eta bokasa. Kalau sudah begitu sudah gampang kita menjual akidah. Insyaallah. Nah, jadikan akhlak mulia dari ibadah-ibadah kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merendah saja. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji, hayu kita memuji. Anak tadi jalan, ketemu dengan beberapa teman di jalan, ngelaksonan, wey. Ada kebahagiaan saya bertemu mereka. Apa kebahagiaan saya ketemu mereka? Mereka ahli surga. Saya ketemu dengan sahabat, bahagia sekali saya melihat di sini, ya Allah, iya ahli surga. Tapi duka ibu-ibu mah, ibu bapak-bapak ini. Bapak-bapak mah asli ahli surga nanti. Nah itu, saya bukan batuk ya, saya mohon maaf. Bilih pan kerusum kima curigaan. Saya kebetulan tidak tidur semalam. Sudah 4 malam lah tidak tidur siang. Ya. Mikir telat. Sudah 4 malam tidak tidur siang. Nah jadi
Mari kita jadikan ibadah kita akhlak mulia. Ketika bersodakoh, kita merasakan betul. Ketika bersodakoh, kita merasakan betul bahwa ternyata uang tidak ada apa-apanya. Apa berharganya uang, sob? Apalagi di usia kita ya. Di usia saya ke atas lah. Jang naon artos. Saya diajak oleh anak-anak, Pak, renov Pak rumah teh Pak, bikin 2 lantai bunga. Sok-sok wengke. Udah Bapak ngesrek mawat nanaunan mikiran rumah, betul? Nu penting tong bocor. Pak, mobil teh gentos geus cukup yugi nepi ka maot alus keneh pasti. Pak, meh rada enakeun we nyaman ke Bapak teu. Srek maot ganti mobil weuh gawe. Pun bojo di Pak tuh Pak tambahan istri. Hei, geus rek maot ke karunya. Urang kerek maot teh hariwang ditinggalkeun pamajikan, betul tuh. Sok Pak, di usia saya punya istri cantik, pas rek maot hariwang tuh. Ditutup bojo teh, mun ku batur kumaha apa dieu teh, mending tos nu aya we lagedu. di mana mau teh merdeka, alhamdulillah. Akhirnya saya terlepas juga dari penjajahan, kan beres. Gitu. Sudah, ikuti saja usia kita. Nah, jadi dari ibadah hasilnya akhlak mulia, karena Rasulullah tugasnya itu. Terangkan tentang ibadahnya dan bangun dari ibadahnya akhlak mulia. Terus hasil dari akhlak mulia tadi ketakwaan. Ya. Ciri-ciri akhlak yang paling, ciri-ciri kebenaran Islam hanya bisa dibuktikan dengan 2 cara. Untuk secara pribadi hanya dengan akhlak mulia, kita akan bisa merasakan indahnya Islam dengan akhlak mulia. Itu untuk pribadi. Tapi secara umum, bukti kebenaran Islam bisa dibuktikan dengan Al-Qur'an. Hanya Al-Quran. Islam itu agama nu benar ya. Naon buktina benar? Hanya Quran. Satu-satunya kitab yang tidak ada yang orang tidak tahu terjemahnya tapi mau baca. Satu-satunya kitab yang orang tidak tahu terjemahannya tapi mau menghafal. Dan tidak ada kitab yang dibaca, yang dihafal oleh umatnya minimum 50 ayat. Sok darah apa 50 ayat? Al-Fatihah seberapa ayat? 7. Falak, Anas jadi seberapa ayat? Kulhu seberapa ayat? Terus ini para ronok 50 ayat tuh. Ayalah, tidak ada yang tidak hafal. 50 ayat minimum. Saya tanya kepada umat lain, apal tuh Tripitaka? Tuh, wah baca weda aya bukuna. Apal tuh weda? Henteu. Apal tuh Bible? Henteu. Apal tuh Talmud atau Taurat? Enggak. Mereka tidak menghafal Quran karena Quran bukti kebenaran Islam, bukan yang lain. Apakah Ka'bah menjadi bukti kebenaran Islam? Besok lusa rusak. Apakah air Zam-Zam menjadi bukti kebenaran Islam? Besok lusa rusak. Nah, untuk kepentingan pribadi, bukti kebenaran Islam adanya di akhlak mulia. Itu. Ketika ibadah sudah menjadi kepribadian tenang. Contoh akhlak mulia apa? Di zaman sekarang buat bapak ibu di atas usia 50 bersih, dan buat kita semua tentunya, bersihkan hati kita sampai sehat. Bu, tolong ya Bu ya, kalau ibu punya suami sudah di atas, sudah berumur lah, atau kapanpun, saya pikir sama. Dan maut mapan tenu anom hungkul, tenu sepuh hungkul nu anom ge, malah malaikat keresepkan ngora ini teh. Cik ari nu banyak meninggal yang tua yang muda? Ya. Yang muda. Nu tua mah tinggal sakieu sesana dan geus maraot babaturanna keur ngorah. Itu tuh. Ya kan badinya yang banyak meninggal tuh yang muda. Yang sehat yang sakit. Yang sehat, sabu, satruk, sakapal kan. Sa Aceh, terus kemarin di mana bencana alam. Tuh. Jadi yang sehat, yang muda, yang banyak meninggal, tenang, kebahagiaan. Nah, itu kan akan, masya Allah. Bu, di usia ini Pak, saya hanya mengajak. Ternyata kalau saya lihat-lihat, di dalam Quran itu disebutkan, Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Artinya malun dan banun ini dunia. Hari nanti dunia itu tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Sehatkan hati kita. Siap?
Kalau kita ditipu, perlu sih ya kita kejar yang nipunya, udah. Tapi perlu tuh kesel jeung nyeri hati, jangan. Sehatkan hati kita, ya. Tapi Ustaz ditipuna lain jore-jore 1,7 M. Nyatos lah baheulana kita tuh boga tuh. Si Ustaz mau mending nganggap remeh, henteu, nganggap jelema justru. Mun nganggap remeh justru lebih tidak berharga. Ini menganggap jelema, Anda lebih berharga dari 1,7 M. Udah, nggak usah dipikirin. Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Kira-kira 1,7 kalau sudah dicari ternyata orangnya hilang, kira-kira kembali lagi nggak? Balik deh. Orang itu akan menderita 1,7 M. Kita akan bahagia 1,7 M. Kan gitu. Balik deh itu. Balik deh. Mau kemana-mana, tidak akan ada sesuatu yang hilang. Hak kita tidak akan dihilangkan oleh Allah. Ibu, suami dibagi jeung istri nusanes, ibu kehilangan suami tidak. Kalau ikhlas bu, insya Allah ibu akan menjadi orang yang lebih bahagia daripada mereka yang hayo ngakeueuk salakina. Asli. VOA, Voice of America menunjukkan bahwa rumah tangga yang paling bahagia adalah rumah tangga muslimin. Itu suara Amerika itu. Dan muslimin yang paling bahagia adalah mereka anu nyararanung. Dan yang bahagianya bukan suaminya, istrinya. Dan relatif mereka yang beristri 4 jauh lebih kaya dari mereka yang beristri 1. Sekarang boleh saya tanya, itu kata VOA. Sekarang saya nanya, aya teu nu istrina 4 sangsara? Halo, aya? Teu aya. Aya nu istri hiji sangsara. Jadi mending 4 mending hiji. Nah, saya mah juara lah. Ibu yang benar. 4 bu. TC. Nah jadi terserah dengan itu yang jelas ibadah. Kalau seandainya istri 1 sudah menjadi tangga menuju surga, istri 2 juga makin baik, istri 3 lebih baik, istri 4 sempurna akhlaknya, miliki 4. Tapi kalau 1 tidak membuat dirinya sempurna, sempurnakan yang 1. Kan itu, sempurnakan. Dan rumah tangga teh menurut saya tangga menuju surga, bukan bisa saja menjadi tangga menuju neraka kan. Itu makin mulia. Keburukan suami, keburukan istri. Apakah keburukan suami dan keburukan istri itu sesuatu yang menyesakkan dada? Jangan. Tetap harus membuat kita sehat. Suami nu goreng kalakuan anak, dia adalah trainers yang melatih kita. Dia adalah pelatih yang melatih kemuliaan akhlak kita. Istri nu pika sebeleun itu pelatih yang memuliakan sikap bijaksana kita, menyempurnakan sikap bijak. Sampai pada saatnya rumah tangga teh menurut saya mah bukan pasangan suami istri gitu, bukan saling mengerti, bukan. Bagaimana suami memanfaatkan istri, istri memanfaatkan suami buat melangkah menuju akhlak yang paling mulia itu. Terserah istri mau kumaha acak-acakan lagi, terserah. Tapi tentu di sini ada strategi. Saya sekarang punya menantu. Bagaimana supaya menantu saya dengan anak saya damai? Kan ada pikiran gitu ya, hari orang mau, oh supaya menantu dengan anak saya damai, saya harus kompak dengan besan gitu. Nah sekarang saya kompak dengan besan, saya bisnis dengan besan. Bisnis kecil-kecilan sih tapi asik. Saya yakin menantu saya tidak akan macam-macam. Kenapa? Kacekek ku bapana kan itu. Iya, ada kitanya kan bisnis. Jadi dia tidak akan macam-macam. Kompak dengan mertua. Seperti itu. Dan kehadiran menantu buat saya ilmu yang membuat saya semakin matang kan itu. Geus pantas disebut aki teh meskipun incu tidak ada yang nyebut aki. Nyebatna naon atuh? Akang. Nuhun kaninina euceu. Satu pantas aslina. Sekarang dirobah hese ngarobahna teh deui. Dati orok sudah akang, ni resep pisan. Ni resep dipanggil akang mun asa babaturan incu. Terus berkembang, oh ternyata perjalanan kita yang panjang yang di dalamnya ada pahit, ada haru biru, ada tangisan, ada tawa, ada senyum, ada penderitaan, ada kepedihan, semuanya menggiring kepada qalbun salim, melatih untuk membangun hati yang sehat.
Nah, nanti mulai ya, kita di Persatuan Islam sudah mulai belajar untuk menyehatkan hati, insya Allah lah. Tong seueur protes. Eta dana masjidnya unggal minggu eta kencelengnya seberapa puluh juta ta. Nya atos saya tong dipikirannya. Dipakai naon ku DKM tong dipikiran kan kumaha DKM kira-kira salah ku Allah dicekekna beres. Udah kudu jadi riweuh lah. Ieu pimpinan pusat ieu kumaha ieu pertanggungjawaban teu kudu jadi riweuh. Teu kudu jadi riweuh. Da Allah ge apaleun Allah moal hianat. Ibu dihianati cinta ku bapakkeun, nanti Allah akan mengganti cinta itu dengan yang lain. Sepakat, Bu? Ibu mending terus-terusan dicintai oleh bapak, mending mendapatkan cinta yang lain dari Allah. Halo? Rada bingung ngejawabnya ya. Cik, mending terus-terusan dicintai oleh bapak yang baik hati atau mendapatkan cinta yang indah dari Allah? Asli ya, orang aminan. Cinta yang indah dari Allah. Saya lebih memilih cinta yang indah dari Allah. Seperti itu. Terus sudah berakhlak mulia, insya Allah kita akan memiliki ketakwaan, ya, bekal yang bagus. Karena bekal hidup ini akhlak mulia. Kenapa akhlak mulia atau ketakwaan jadi bekal? Supaya kita pulang kepada Allah dengan qalbun salim tadi. Dan tidak mungkin kita mendapatkan qalbun salim kalau kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Ngelihat suami pulangnya tengah malam terus ngamuk ulah. Teu kudu jadi amek. Kunci panto gantungkeun baju ronda. Apa? Teu kedah lebet lah terasa ngaronda ka posan terus. Geus beres. Teu kudu jadi amek. Suami pulang di pipi ada lipstik, marah jangan qalbun salim. Nya ulah amek. Bapak ieu tisu 7 lembar tisu basah tah. Tah ieu pisin aya taneuhan, nganggo taneuh sakedik. Najis. Cekap. Teu kudu panjang-panjang, teu kudu teu kudu capek. Bersihkan hati kita. Artos ibu seep ku bapak, alhamdulillah ya Allah. Teu seueur teuing kedah tanggal waler di payuneun anjeun ya Allah. Kan beres? Tidak usah harus banyak bertanggung jawab. Ternyata istri sudah nih, laki-laki nih, saya punya nasihat dari bapak saya. Pun bapak harita nganasehatan ka pamajikan mah tong nanya duit dipake naon jeung tong protes masakanna naon. Jadi kalau dipamasakeun naon sudah sikat sajalah, mau enak mau tidak enak leg-leg gitu. Saurupun bapak. Pokoknya tentang protes kepada masakan istri yang pertama. Yang kedua tentang uang, jangan pernah nanya. Mahnya duit 3 miliar di 3 poe beak dipakai naon, teu kudu. Biarin aja dia menghabiskan uangnya, setuju? Biarin aja, biar dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Da urang mah aman Bang itu. Kita sudah memberi mah sudah aman Bang. Sudah, hati-hati, jangan pernah nanya. Meskipun istri menghabiskannya hanya dalam waktu 1 hari, kita dapat gaji 11 juta tah Mama. Sehari eta jeung babaturanna ngebaso raramean. Habis langsung, teu kudu jadi hariwang, betul? Terus lah, hati kita tenang, sepakat? Terus. Mobil dipakai sama anak terus nabrak, ceger, nabrak pagar rusak, mobil rusak, perlu marah? Jangan, nggak usah. Asik, saatnya mengganti pagar, beres? Saya akan memberi nafkah kepada tukang cat, beres? Saya pernah mobil saya rusak oleh anak saya bawa ke tukang cat kan. Dengan gembira saya bayar tukang cat, tah Mang lunasnya beresan sing enggal sibuk ya, siap Ustaz, beresan. Saya memberi uang ke tukang catnya, marah tidak? Tidak, karena saya tidak marah. Tukang catnya menerimanya berkah tidak? Berkah, dete ambek kan gitu. Terus tukang cat memberikan kepada keluarganya berkah tidak? Berkah. Keluarganya dipakai untuk mendidik dan menafkahinya, jadi baik tidak? Baik. Ketika saya membayarnya tidak marah, semua akan menjadi kebaikan yang sab'asana bila min kulli sumbulati mi'ati habbatin karitu. Panjang berlipat-lipat pahalanya. Jadi buat apa marah? Suami pulang dari masjid majarkeun teh. Ibu teh sok taliti kade. Angkat make naon, balik make naon, teh ditingali teh. Bapak, tadi bapak ke masjid pakai sendal capit. Nah, ini pakai selop ungu. Ada. Jeung aya kembangan deui. Nu saha eta? Ya Allah. Terus bapak buka baju itu diperhatikan ku ibu mah. Alas ya. Nah kau sang-sang teh berukat. Eta teh teliti bisa.
Ibu-ibu betul ya Bu ya? Nah ibu-ibu mah dia jadi spion sendiri, jadi intel sendiri, capek-capek. Terus yang naon di mukaan handphone saroge dibukaan ku ibu. Ayo tulisan nenek lampir sasi gitu. Di miskolen nenek lampir teh pas gerining di handphone ibu, urang ningan pan riut hayang. Istri tuh mending teu apa, Bu, mending teu apa. Bener tuh? Daripada apa handphone suami mangga dikunci, kudu harus loh Pak sekarang mengunci handphone, karena kalau hilang itu data bisa rusak semua, bisa dicuri. Dan sekarang hidup kan di zaman sekarang ini hidup dengan data sekarang ini ya, mempermainkan email, data dan angka-angka sekarang ini di era digital ini penting sekali. Beda zaman baheula keur zaman naik delman kene, mah sudah main data sekarang. Hati-hati. Jadi Pak, titip Pak, handphone harus pakai PIN, harus pakai password, titip itu. Penting. Sebab saya pernah handphone saya hilang dan saya lupa pakai password karena kita saling percaya saja. Apa yang terjadi Ustaz? Yang terjadi di Jawa Timur ada chatting saya porno dengan orang lain. Chatting porno, Habib Rizik mah film porno. Saya mah chatting porno. Gelisah hati eta ngadoa ka Allah, ya Allah lindungi saya, ya Allah lindungi saya, ngadoa terus. Sampai diijabah oleh Allah, tiba-tiba Polda Jatim telepon saya, Ustaz, ini ada chatting ini, mana? Dikintunkeun. Masya Allah. Itu jam berapa chattingnya? Jam sekian, tanggal sekian. Oh ya. Saya lihat jam sekian, tanggal sekian. Enggak, saya enggak chatting pakai display pictures, tidak pakai foto itu saya. Saya nggak pakai foto itu, foto saya nggak begitu. Iya, saya paham, nggak mungkin Ustadz begini. Ini DP-nya, kebetulan DP-nya pas foto saya, yang itu. Sementara saya kan ganti-ganti, kadang-kadang soang, kadang-kadang onta kan itu. Gonta-ganti. Kenapa ganti-ganti DP? Supaya kalau suatu saat ada pembajakan, jam itu, menit itu, DP saya apa? Beda nggak dengan itu kan itu? Kalau ternyata sama, memang iya. Kalau ternyata beda, dan tidak bisa dibuat sama tuh. Ini bukan Ustadz. Ya udah, jadi apa yang harus kami lakukan sahur dari pihak Polda Jatim teh? Ya hapuslah, kan polisi mempunyai atau kewenangan dan kemampuan untuk menghapus, dihapus saja. Terus tiba-tiba aja ada yang nelfon sama saya, minta maaf. Kenapa? Disuruh sama siapa? Sudah, pokoknya mah dia minta maaf aja. Udah, selesai minta maaf, saya hanya bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau melindungi saya, kan itu ya. Melindungi umat Islam, melindungi dakwah. Terus si polisinya nelpon lagi, gimana Ustaz? Akan diperkarakan? Enggak, ini sudah, ini rekaman pembicaraan saya dengan dia. Dia juga menyampaikan rekaman itu ke polisi. Enggak, udah saya maafkan saja. Kenapa dimaafkan? Capek atau udah bolak-balik Surabaya, kena. Daripada bolak-balik Surabaya, mending ke Masjid Agung jelas, kan itu. Udah beres. Jadi hati-hati ya dengan data. Harus pakai PIN, dan ibu jangan curiga kalau bapak handphonenya pakai password. Ya, dan ibu tidak perlu tahu juga. Nah, naonan, Bu, kalau ibu tahu isi handphone bapak ternyata ada chatting-chatting itu para rugujeng istri sanes babaturan nana sesama alumni, kira-kira ibu nyeri hati tuh. Halo. Terus nyebutnya teh sayang, atau nyebutnya pakai hayang. Jadi itu dijawab hayang naon. Kira-kira nyeri hati tuh. Halo? Jujur, nyeri hati tuh? Oke, sakit hati. Kalau sudah sakit hati, bisa nggak kita nyembuhin hati kita? Tiasa nggak ada menggenana? Wah, tiasa. Nggak bisa. Tidak bisa menyembuhkan sakit hati urusan seperti itu. Karena tidak bisa, saya sarankan, ulah nyiar-nyiar pipanyakiteun. Setuju? Jatuh bisa ngobaran, Pan. Ningali handphone suami ngirining. Ani. Ani saha pas urun Aniawan, oh si Wawan. Kan jadi beda deh. Anges lah pokoknya mah tong nyar-nyar penyakit. Setuju ya Bu? Mulai sekarang jangan nyar-nyar penyakit. Tolong bahagiakan bapak seperti apapun kelakuan bapak, tolong bahagiakan ibu seperti apapun kelakuan ibu, sebab kita harus punya hati yang bersih untuk pulang kepada Allah. Akhlakul karimah, lakukan semuanya karena Allah, dengan ketakwaan kita. Kemudian bagaimana menjaga ketakwaan? Udhkurullaha dzikran katsira. Zikir.
Zikir teh bukan terus we nyebut subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, bukan. Itu terus ucapkan, bagus itu untuk menjaga mata, telinga, hati ya. Saya di mobil bari gitu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, terus saya ucapkan itu. Sambil terus musiknya murotal, terus Quran. Akhirnya hafal Al-Baqarah karena terus-terusan itu. Dari Januari 2018 sampai 2020, sekarang baru masuk ke Ali Imran. Ngapalkan, apal itu. Terus saya mendengar itu. Al-Baqarah bolak-balik. Nah, sambil terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sahih. Banyak orang-orang miskin datang, sekelompok orang miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak ya jadi orang kaya. Bisa ini, bisa sodako, bisa bikin masjid, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Rasulullah senyum. Kami miskin bisa apa? Gitu. Kata Rasulullah, ada amal yang bisa membuat kamu lebih kaya dari orang kaya. Lebih besar pahalanya dari orang kaya. Apa ya Rasulullah? Mereka gembira. Kata Rasulullah, ucapkan ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, terus-terusan. Itu pahalanya besar. Kalau saya termasuk orang yang tidak pernah berpikir pahala. Udah pastilah pahala mah kudu di pikiran, pasti datang kan itu ya. Boleh nggak orang Telkom nanya kepada direkturnya, direktur gaji abdi aya teu ayeuna, perlu teu? Teu perlu, udah pasti digaji kan itu. Sabaraha gaji abdi teu kudu, udah pasti aya bayaranana semua. Nah, saya coba ucapkan itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar terus. Tapi kegelisahan ilmiah saya datang nanya kan itu. Ya naon sih maksudnya harus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nah, bet kudu terus-terusan. Ternyata dari kalimat subhanallah saja saya langsung merungkut Allah yang maha suci. Tidak ada yang boleh menyatakan Allah lemah, rendah, hina, nggak boleh. Allah pencipta semuanya, dan saya bersyukur diizinkan hidup. Mungkin bapak-bapak ada yang ingat ilmuwan Rusia yang bicara di media waktu itu tahun 80-an. Dia bicara, Tuhan sudah kami kalahkan. Gayanya, Tuhan sudah kami kalahkan. Itu ulama, siapa? Ilmuwan Rusia. Tidak lama dari situ Allah hanya membuat kebocoran kecil saja di Chernobyl, reaktor nuklirnya Rusia. Kecil, dan sampai sekarang belum selesai. Belum menyelesaikan masalah reaktor nuklir Chernobyl ini. Hanya gara-gara ilmuwan nyebut Tuhan sudah kalah. Itu satu. Di Indonesia banyak tidak sih yang nyebut seperti itu? Keur ngabring ayeuna teh nu kitu teh. Teu kabayang hukumanna siga kumaha. Tapi tenang Bu, tentang kalau memang Ibu ada yang mendukung rezim silakan, kalau saya tidak. Ya, Bapak mendukung rezim, mangga, saya tidak. Kumaha ngalawanna teu kudu dilawan. Mereka tuh kan ada Syiah, Kristen, ngariung kan? Agama-agama lain termasuk komunis kan, ngariung deh. Dalam kelompok itu ngariung. Oke. Kalau mereka sudah menang, sebut sajalah 80, 75%, 80% menang, kira-kira mereka parebut mah. Parebut. Tenang we. Mereka akan hancur oleh perpecahan dalam tubuh mereka. Kalem. Ya, regregnya, tenang. Dah gitu kondisinya dari dulu juga. Ya, oke. Nah, jadi udzurullaha dzikran katsira, zikirlah kepada Allah. Subhanallah, Allah Maha Suci. Saya sudah tidak berani mengatakan yang lain kecuali saya malu oleh Allah. Pada saat saya melihat kekurangan istri saya, oh tidak, dia ciptaan Allah yang Maha Suci. Ketika saya melihat kekurangan menantu saya, oh tidak, dia ciptaan Allah yang Maha Suci. Ketika saya melihat kekurangan sahabat-sahabat saya, oh tidak, dia ciptaan Allah yang Maha Suci. Kekurangan dia adalah ilmu untuk saya menyempurnakan diri. Betul? Saya tak kurang kasep, oh berarti orang kudu lebih kasep kan itu. Oh, berarti berat badan 80 kilo teh mungkin ada serangan jantung. Kalau begitu saya tidak boleh 90 kilo kan itu. Kekurangan orang harus menjadi ilmu buat saya. Maha Suci Allah. Akhirnya semua orang indah di hadapan kami. Ya, karena saya membiasakan diri memuji. Memuji karena tahu bahwa yang menciptakan semuanya adalah yang Maha Suci.
Setelah subhanallah muncul pujian pada diri kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setelah kita memuji Allah, kenapa kita memuji Allah? Hebat tuh sih, Allah yang pantas untuk sombong mengundang kita bertemu dengan Allah 5 kali sehari semalam, ya kan? Yang wajibnya saja itu sholat. Terus kita teh diizinkan ngobrol oleh Allah teh. Kita diizinkan tidak ngobrol oleh Allah? Ngobrol. Beres sholat sambil nunggu sholat sunat rawatib, misalnya orang teh ngobrol, ya Allah pun lancek teh lucu, ya Allah tapi lucuna kabina-bina. Pemitia sama rada kurangan lucuna, ya Allah. Cekek saeutik ya Allah. Eta salah satu iro jeung milih carogeno kasep haritanya. Ini kepada gadis-gadis dan kita yang punya anak gadis, kalau pilihin suami ulah nu kasep-kasep teuing lah. Nah, nu kira-kira di mana ngencar aman. Tah. Ya. Kawana si akang teuing eta bisi ku batur, moal apa ayeuna nu kitu. Da eta reugeuh gitu. Jadi punya istri cantik juga bahaya juga, ternyata nggak asik punya istri cantik. Pertama takut hilang, kedua istri cantik itu polototnya lebih kerasa daripada nu teu geulis kan itu. Papa, apa-apaan sih? Urang teh langsung murugut da kudu geulis mah. Tapi mun istrina teu geulis, papa, apa-apaan sih? Naon maneh ngomong. Regreg-regreg, tenang gitu tah. Ya. Jadi mending nu teu geulis menurut saya mah. Bisa rada lempeng gitu, asal orangnya berakhlak mulia saja. Subhanallah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Indah tidak sih? Bosen kepada motor sekarang? Bosennya pengen gantinya, betul? Ngaku. Carana poles, bersihan, servis, sempurnakan dan puji. Simpan motor setelah bersih, setelah herang, simpan, hurungkeun, kita duduk dari jauh, puji. Saya punya motor, saya sebut motor cinta. Itu mun keluarkeun, parkirkeun, standar, saya hidupkeun, tingalikeun, beres panas paruman lebetkeun deui, motor cinta. Hari motor gawe mah bedanya disiksa we. Nah, insya Allah ada yang punya motor jadul, pan dipoles we, dipuji we, bosan be? Henteu. Bagaimana caranya supaya tidak bosan sama istri? Puji, puji we. Si mama. Mah di dunia irung nu siga kitu teh. Ente memuji, indah. Si mama juara lah. Bahkan ketika dia berbuat salah pun dijadikan hiburan. Ketika istri berbuat salah, saya kan tidak boleh marah nih. Suatu saat istri saya, itu kata bapak saya dan saya setuju itu, 37 tahun tanpa marah. Dan istri saya suatu saat berbuat salah, saya harus tertawa. Kebayang di belah mana lucunan salahnya. Tapi waktu itu saya sukses mentertawakan istri saya. Umi, Edun, si Umi Pangcilepeng nasadunya juara. Itu langsung nyakakak nyalira, masya Allah, nikmat itu. Nah jadi, subhanallah, alhamdulillah, mari kita puji Allah, luar biasa. Puji sesama kita. Tenang nggak sih kita duduk di sini dengan pujian? Tenang. Sekarang kita tenang nggak duduk sebagai bangsa Indonesia? Dengan kepemimpinan dan rezim seperti ini, tenang, karena saya puji rezim sekarang nih. Ini lahan saya jihad, kan pujian kene. Orang bisa perang ya, nikmat. Mending perang, mending teu perang. Dari mujahid bakal rinya hebat. Ada ulah Ustaz, itu infrastruktur nanti rusak, gedung-gedung tinggi, jalan-jalan yang sudah bagus, baik. Saha nu make gedung yang tinggi lain urang, saha nu make jalan nu alus lain urang, betul? Saha nu untung ke gedung yang tinggi dan jalan nu alus lain urang, sepakat? Mereka tuh bisa kaya karena menggunakan dana yang kita simpan di bank mereka. Jangan salah, nu beunghar saha? Urang. Punya tabungan di bank, punya sabaraha 200 ribu dipinjam dulu tidak untuk membuat jalan tol sekarang? Dipinjam dulu, saha nu beunghar? Mereka, bukan kita itu. Ibu punya uang di bank, ada ayat 3 juta, ayat 3 juta itu dipinjam oleh mereka untuk bikin jalan kereta cepat. Dipinjam itu, jadi sana nggak ada kereta cepat. Orang, hati-hati. Buktinya apa? Sekarang Muhammadiyah yang punya sekian ratus triliun ingin mengambil dananya tuh bisa, ya kan?
Karena memang nggak ada uangnya, ada dipinjam. Ya tenang. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita sudah biasa memuji, kira-kira kita akan mudah tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau bapak biasa memuji istri, pak istri itu dipuji, masakan asin ku asina, lauk ngarengkol ku ngarengkolna, lauk goreng munyeun eta ringgeus masak lauk pun bojo mah aya lauk baronang, ikan baronang, ada juga ikan tidak bisa baronang. Macam-macam itu teh, pokoknya macam-macam jenis lauk teh. Kita puji terus, kira-kira satu saat mampu nggak kita memunculkan bahasa dan pamajikan orang edun mah, mampu nggak? Mampu. Kalau kita terus puji Allah, kita akan mampu nggak akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya, puji terus Allah. Kalau sudah hadir kalimat la ilaha illallah dalam jiwa kita, kita akan segera mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan milik FPI, bukan bahasanya yang seru dari Habib Rizik. Wah, Habib Rizik mah kasar cenah. Hei, kasar cek saha, lembut orangnya, saya kenal, saya sering ngobrol, lembut orangnya. Itu gening bahasana kieu lah bapak, pak punya anak pak, bapak cintai anak bapak nasihati anak bapak kan. Hei, ulah gitu sayang, awalnya ya nasihat pertama, sayang jangan gitu, haram itu teh, ya. Iya pak. Terus sudah bilang iya pak teh si budak teh kitu deui. Sayang, naik nada teh kan. Jangan gitu bager, eta teh haram. Angger keneh naik mah bahasana. Hei, haram nyaho. Geus teu make sayang deui kan. Angger keneh, nari maneh bet cilepeung haram nyaho. Angger keneh punten goblok maneh mah, wajar tuh, wajar. Bahasa intonasi yang meningkat karena yang dirubahnya tidak rubah-rubah, wajar memasukkan bahasa komunikasi yang keras dan kasar untuk mengingatkan mereka yang heuras huluna, narok kalapan nu teuas ku kampak nu hipu atau nu kasar, nu teuas pak aya kampak nu tina bolu atuh moal teurat. Tidak, ya, dakwah yang indah itu, dakwah yang baik itu, yang bahasanya proporsional, kudu heras, kudu lembut kan itu. Menceritakan tentang keagungan Allah, tentang indahnya Rasulullah, gunakan bahasa lembut. Bercerita tentang sikap-sikap orang kafir yang kasar kepada umat Islam dengan caranya, boleh dengan bahasa yang tegas. Melarang orang maksiat, itu boleh dengan bahasa kasar. Rasulullah pernah berbahasa sangat kasar dengan bahasa Rasulullah. Apa? Kalau kamu bertemu dengan orang seperti itu, LGBT maksudnya, kaum Nabi Lut. Kalau kamu bertemu dengan orang itu, bahasanya kasar tidak ini? Bunuh dia, kasar tuh, sangat kasar. Jadi jangan pernah memvonis orang dari bahasanya. Kita harus tahu latar belakangnya seperti apa. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tentang Allahu Akbar, kemarin di beberapa tempat terjadi pilkada, ya, pemilihan kepala daerah. Salah satunya datang kakak dari calon kepala daerah itu datang kepada saya, Ustaz kita makan yuk. Makan apa? Apa welah yang Ustaz suka, hayu. Makannya di mana? Ya salah di jalan we, nyawa itu di jalan mah. Ya sudah, akhirnya kita pergi ke tempat makan yang pas. Setelah makan, dia ngajak saya, Ustaz, kenal nggak ini? Oh, itu adik ente kan? Ya. Dia sekarang manggung, mencalonkan diri jadi kepala daerah. Untuk daerah mana? Daerah anu. Oh, hebat lah. Udah pasti menang sih, ngelihat polling nama. Syukur tuh. Dari hati-hati ngadeg-deg. Kenapa hati ngadeg-deg? Karena saya tahu orang itu teh pemabuk. Pemabuk tukang ngabubarkan majelis talim. Saya tahu persis. Aduh. Saya hanya berdoa saja, ya Allah, lindungi rakyatnya kalau memang dia harus menang. Dah aja. Sudah seperti itu, dia menawarkan kepada saya uang 2 miliar saja. Ustaz, ini uang buat operasional. Maksudnya?
Ya ini buat operasional, tarima heula cenah. Kaeula sing jelas saya bilang. Nah, nanti Ustaz kita kasih rumah di sana. Di Jalan Anu nomor sekian. Di rumah sudah ada kok sertifikatnya, itu rumah tinggal kami dulu. Terus kalau dia menang, itu rumah buat Ustaz. Berikut isinya mah enggak. Sok tawis. Maksudnya apa? Tolong dukung adik saya. Eta di nanu pemabuk minta didukung. Ustaz tidak dukung juga dia akan menang Ustaz. Aduh. Dukunglah. Udah pasti menang, dukunglah. Saya katakan, saya lebih suka kehilangan 2 miliar daripada saya kehilangan Allahu Akbar dalam diri saya. Kabayang tuh pas ditampi, pas nawis, pas maut, eta nuntung saha pun bojo. Terus manehna kawin deui. Liar ban. Moah. Dia dibawa ringan aja, sok kena dapat 2 miliar. Dukung dia dari situ kepada pemilihan teh kurang lebih hanya 3 sebulan lah. Kurang 3 minggu lebih kepada pemilihan teh. Jadi hanya sebentar saja bebannya itu. Jadi udah dapat, simpan 2 miliar nggak akan habis dalam waktu 3 minggu. Terus saya beres pilkada, si eta menang, orang maut. Nuntung sah si eta. Si eta kan nuntung, terus si eta teh kawin deui, terus kawin nanti jeung musuh urang. Walah, bahayalah. Mending tong. Saya takut kehilangan Allah Akbar. Kenapa takut kehilangan Allah Akbar? Kang, kalau Akang punya uang 100 juta, renovasinya kira-kira sakumaha untuk renovasi rumah? 80 jutaan ya. Kalau punya uangnya 10 juta, renovasinya 8 jutaan lah. Kalau punya 2 miliar, renovasinya ya 1,5 miliar lah, kan itu. Allah Maha Kaya. Kira-kira seberapa besar biaya Allah membuat surga? Edun pan, berani nggak saya meninggalkan surga hanya karena untuk 2 miliar saja? Lebar dong, lebar. Mangkaning di sana saya akan mendapatkan bidadari yang setiap senyum akan tring caang. Coba Edun tuh, istri mah tidak dapat. Ayat itu sejarahnya istri dapat. Itu mu'anas azwaju mutahharatun, akan mendapatkan pasangan istri yang menjadi bidadarinya. Dan laki-laki pernah bangga, penghuni neraka paling banyak wanita, dan yang bertanggung jawab atas wanita adalah laki-laki. Ketika wanita masuk neraka, laki-laki masuk ke neraka, gitu sarua bangga. Oh tinggal awal mau ke neraka kabeh jeung maneh, kan gitu. Sebenar nama gitu, sebenar nama. Artinya hadis itu mengingatkan kita, hei, tanggung jawab tuh wanita tuh banyak yang ke neraka, laki-laki yang memimpinnya sing bener atuh bisi kabaud, kan itu maksudnya. Jadi pimpin dengan baik. Tapi insya Allah lah perempuan yang masuk neraka bukan yang ini, bukan. Ini mah surga asli ya tuh. Kalau yang mana tuh yang ke neraka? Di Cina seueur istri, RRT, Amerika, Eropa, Australia, ya banyak perempuan, banyak laki-laki di sana. Banyak perempuan, jumlah perempuan di sana lebih banyak dari laki-laki di seluruh dunia. Kalau mereka masuk neraka semua, ini ke surga mau? Ke surga. Tenang bu, tenang, kecuali musyrik. Makanya ibu musyrik semua ya. Kia ukuran musyrikna kia. Ibu bakal ngalawan nggak kepada ayat Allah? Nggak ya? Didukung ayat Allah? Aqimis shalah, ditegakkan salat, didukung. Atuz zakat, bayar zakat, didukung. Kata Allah kepada bapak-bapak, fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahi olehmu wanita-wanita yang cocok, nu cocok ulah, nu cocok unggul dari wanita, masna sulasa ruba. Kira-kira cek bapak naon? Tanpa rasa takut kepada istri, kira-kira diterima nggak ayat itu? Terima. Fankihu, nikahilah olehmu, siap. Cek bapak, cek ibu kumaha? Asli itu teh. Cek Allah ke bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu ulah. Cek Allah ya mah, cek Allah ke bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu kekeh eta ulah. Eta ibu keur pasea jeung saha? Jeung Allah wanian. Dah eta hati-hati.
ketika ibu nyarek ulah, ibu pasti ajeng Allah. Ketika bapak nurut ke ibu, musyrik pak. Jadi ibu ke neraka, bapak nuturkeun. Karena itu tong nyer-nyer pika musyrikeun, sepakat? Geus lah, nu aya we urang dangdanan. Mama, papa beli baju nih dari galeri yang terbaik. Cik cobaan mah, sugan geulis. Meskipun sugan kene. Sugan gelis pas dianggo 7 jam, wah eta geus kaluar teh anger keneh. Kekepan bojo teh. Nggak apa-apa mah, yang penting perjuangannya. Padahal anger teh robah seperti itu. Ini cobaan mah pakai helm full face. Sugan teh katingali. Mama punya ilmu menghilang tidak? So pakai ilmu menghilang. Wallahu alam, tapi yang jelas kita takut kehilangan Allahu Akbar karena surganya luar biasa, ciptaannya luar biasa. Kita akan dapat bidadari mereka yang menjadi bidadarinya, ya kan? Itu luar biasa. Wallahu alam, eta mah urusan gaib, saya tidak menerjemahkan urusan gaib. Sahanu jadi bidadarina duka, ya surga seperti apa duka, pokoknya mah gitu Nah itu hadirin, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya atau kita akan sama-sama takut kehilangan Allahu Akbar dan semua keindahannya, dan tidak akan tergiur oleh dosa sekecil apapun. Tiba-tiba ya Kang, tiba-tibanya ima tiba-tiba aya nu lucu neuteub terus ka Kang bari ngiceupan, terus datang jeung ibu bapana ingin anaknya menikah dengan kita, kira-kira kumaha? Tampi ulah lucu Kang, asli curilik atuh ngiceup ge langsung ngageber, cetar membahana hitutna seungit Kang, da can disebut geulis mun hitut can seungit banyak itu hitutna tidak secantik apapun godaan di muka bumi ini tidak akan membuat saya tega dan berani meninggalkan Allahu Akbar. Tah eta. Dan naon deui aya nama tinggal maot atuh urusan anak. Ya, umur berapa sekarang? 40. Mun umurna 40 hiji maot we. Mun. Ulah didoakeun teu. Kayak mending panjang umur, mending pondok umur. Sama ya, panjang riweuh ku kolot nanya, pondok riweuh. Oke. Seandainya tinggal 1 tahun lagi. Saya seandainya umur saya tinggal 5 tahun lagi nih ya, pomisim kuring kantun 5 tahun deui Yuswa, saya Kang Dodi tinggal 5 tahun kita ya sebut. Kira-kira cukup waktu enggak sepanjang 5 tahun itu untuk menyeimbangkan timbangan amal salah dengan amal soleh? Tah, cukup tuh waktunya? Tidak. Moal. Saya habiskan harta, tenaga, pikiran, perasaan, mata, telinga, penciuman, semua saya manfaatkan untuk ibadah, belum tentu saya bisa menyeimbangkan kalau bukan karena rahmat Allah amal salah dengan amal soleh saya, belum tentu. Karena itu manfaatkan setiap kesempatan kita untuk betul-betul meyakini Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian kita terus berakhlak mulia dengan ketakwaan kita ya. Eta mah titip rupina sakitu nu kapihatur da di pengkertos aya nu heuai. Kunaon heuai? Ku biwir cenah. Ku aya nu jawaban kunaon heuai tunduh, aya nu tunduh teu heuai ayo. Kunaon melong? Ku panon. Aya nu teu melong ku panon. Baik, tidak ada yang ditanyakan ya, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan kita semua diantar kepada kehidupan yang baik dan lebih baik tentunya. Ini saatnya buat kita persatuan Islam untuk menguatkan barisan ya. Karena sekarang ini melalui media sosial luar biasa perusakan al-Islamnya. Al-Islam yang diacak-acak pisan. Kenapa saya setiap pagi terus mengirimkan tulisan-tulisan pendek yang mungkin tidak ada artinya, tapi dari situ ada interaksi akhirnya dengan umat ya. Umat akhirnya nanya, Ustadz ini hadisnya benar nggak Ustadz? Ustadz ini benar nggak? Ini benar nggak? Akhirnya kita jadi belajar kan? Akhirnya kita tahu bahwa ternyata urusan umat jauh lebih rumit daripada urusan pribadi.
Saya bilang sama istri saya, udah Mi, kita mah udah nggak punya masalah lah, tinggal marah rawat. Ini umat tuh urusan anak ngabring pisan. Ya, ngabring umat urusanannya, masya Allah. Urusan pribadi kita lupakan saja, siap? Sudah lupakan saja, ini masing soleh lah pribadi masing-masing. Ibu tekedar riweuh ku bapak, setuju Bu? Bapak badai kemana-mana nganggerok riweuh lah. Teu kudu riweuh lah, kumadinya memang resep nama kerok, macen nama kerok lah. Ya, itu. Jadi kita lepas saja, mudah-mudahan kita bisa merawat al-Islam dan Allah berikan, anugerahkan al-Islam kepada keturunan kita di akhir zaman nanti. Nggak tahu nih menurut hukum gimana ya, kalau saya berdoa begini, ya Allah, seandainya di negeri ini sudah tidak ada lagi muslim, seandainya di negeri ini sudah banyak orang bermaksiat dan tidak ada lagi umat Islam, mohon ya Allah, turunan saya yang muslim yang terakhir, mandulkan dia, karena saya tidak sanggup melihat ada darah saya masuk neraka. Boleh tuh doa gitu. Tapi saya berdoa seperti itu. Saya tidak ingin ada turunan saya yang terakhir nanti berada dalam alam murtad, alam kafir, alam maksiat. Saya ingin berhenti di alam muslim saja. Kalau seandainya umat Islam akan punah dari negeri ini. Wallahu alam. Itu hanya sekedarnya, mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah ridho. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.